Berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhentilah. Apa yang akan aku sampaikan kepadamu bukan untuk semua orang yang mendengar, tetapi untuk kamu. Kamu telah membawa sebuah pertanyaan sendirian begitu lama, sampai-sampai orang-orang di sekitarmu tidak lagi melihat beratnya. Kamu terus berjalan, terus bertahan, terus tersenyum pada saat-saat tertentu, tetapi di dalam dirimu ada bagian yang menunggu jawaban yang tidak pernah benar-benar datang. Dan malam ini, aku datang untuk memberitahumu bahwa yang kamu rasakan bukan khayalan, bukan kebetulan, bukan kebisingan pikiran yang lelah. Sampai akhir dari pesan ini, kamu akan mengenali tanda-tanda yang telah berulang di hidupmu. Kamu akan melihat pola tunggal yang diam-diam menahan pintu tetap tertutup, dan kamu akan mendengar satu deklarasi yang bukan sekadar kata-kata, melainkan pengesahan atas apa yang sudah lama disiapkan untukmu. Tetaplah bersamaku, karena apa yang akan dibuka di sini bukan hanya pengertian, tetapi pengenalan yang akan tinggal di dalam dada kamu jauh setelah suara ini selesai. Kamu tidak mendengar ini secara kebetulan. Kamu tidak tersesat ke dalam pesan ini. Ini datang kepadamu seperti janji yang dipanggil pada waktunya. Seperti sesuatu yang sudah menunggu momen ketika hatimu cukup sunyi untuk mendengarnya dengan jujur. Dan karena itu, malam ini aku tidak datang untuk memaksamu percaya pada sesuatu yang asing. Aku datang untuk menamai apa yang diam-diam sudah mengetuk dari dalam dirimu. Ada beberapa hal yang akan kamu kenali di sini. Kamu akan mengerti mengapa hatimu terasa begitu peka akhir-akhir ini. Mengapa beberapa hari terasa berat tanpa sebab yang jelas. Mengapa ada ruang di dalam dirimu yang tidak lagi puas dengan jawaban lama. Kamu akan melihat bahwa tidak semua penundaan adalah penolakan. Tidak semua keheningan adalah kekosongan. Dan tidak semua tertutup berarti hilang. Dan kamu akan mendengar mengapa cinta yang Allah simpan bagimu tidak datang terlambat, melainkan datang dalam waktu yang telah Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. setujui sejak jauh sebelum kamu sempat mengaturnya dengan rencana sendiri. Pesan ini sampai kepadamu pada malam yang tepat, bukan karena waktunya kebetulan, tetapi karena batinmu sedang berada di titik yang bisa menerima apa yang dulu mungkin terasa terlalu dalam untuk ditanggung. Ada saat-saat ketika seseorang memerlukan bukan lebih banyak informasi, tetapi pengakuan. Pengakuan bahwa apa yang ia rasakan benar. Pengakuan bahwa apa yang ia tunggu memang sedang dibentuk. Pengakuan bahwa pintu yang belum terbuka bukan berarti tidak ada tangan yang bekerja di baliknya. Dan malam ini, aku ingin kamu mendengar ini dengan tenang. Sesuatu telah bergerak di sekitarmu, bahkan jika matamu belum mampu melihatnya. Ada tanda-tanda yang mulai muncul berulang, bukan untuk membingungkanmu, melainkan untuk meneguhkanmu. Ada jejak halus yang ditempatkan di jalanmu, agar kamu tahu bahwa surga tidak diam terhadap hidupmu.
Ada cara-cara lembut yang Allah gunakan untuk membuatmu sadar bahwa yang sedang terjadi bukan penundaan kosong, tetapi persiapan yang tersembunyi. Mungkin kamu mulai terbangun pada jam yang sama, bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang kali, seolah tubuhmu sendiri dipanggil ke keheningan pada waktu tertentu. Kamu bangun dan merasakan udara malam berbeda, lebih hening, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang berdiri di dekat tempat tidurmu tanpa suara yang kasar, hanya kehadiran yang tidak dapat kamu abaikan. Lalu kamu kembali tidur, tetapi tidurmu tidak lagi sama. Ada bagian dari dirimu yang terasa seperti sedang dijaga, dan ada bagian lain yang terasa seperti sedang dipanggil untuk sadar. Mungkin juga kamu merasakan gelombang emosi yang datang tanpa peringatan. Pada satu saat kamu tenang, lalu tiba-tiba dadamu terasa penuh, matamu ingin basah, dan kamu bahkan tidak tahu mengapa. Tidak selalu ada alasan yang jelas, tidak selalu ada peristiwa yang memicu, namun ada sesuatu di dalam dirimu yang bergerak seperti air yang mulai mengenali arah sungainya kembali. Kamu tidak sedang menjadi lemah. Kamu sedang menjadi lebih peka terhadap apa yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan hidup. Dan mungkin kamu mulai memperhatikan bahwa percakapan lama terasa berbeda sekarang. Kata-kata yang dulu pernah membuatmu bertahan, kini terdengar kecil. Janji yang dulu kamu percaya dengan seluruh kekuatanmu, kini tidak lagi mengikat hatimu seperti dulu. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena jiwa kamu sudah tidak bisa lagi tinggal di tempat yang hanya memberi sedikit dan meminta banyak. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan kepada orang yang tidak pernah menunggu terlalu lama. Ada ruang di dalam dada yang kini menolak hidup dari sisa-sisa. Kamu juga mungkin melihat penanda-penanda kecil yang terus hadir. Nomor yang sama kembali muncul, jam yang berulang. Kalimat yang kamu dengar dari orang lain lalu terasa seperti menyentuh bagian paling pribadi dari doamu. Nama seseorang datang kembali ke pikiranmu, lalu menghilang, lalu datang lagi pada hari lain dengan beban yang sama. Semua itu bukan untuk memeras makna dari setiap hal kecil, tetapi untuk meneguhkan bahwa hidupmu sedang diberi perhatian. Bukan perhatian yang ramai, melainkan perhatian yang sangat tepat. Tanda-tanda seperti itu sering membuat hati bertanya, apa artinya ini? Namun malam ini aku ingin menggeser pertanyaan itu sedikit, karena yang kamu lihat bukan terutama masalah yang harus dibasmi, yang kamu lihat adalah konfirmasi yang harus dibaca. Itu berarti ada sesuatu yang sedang disusun di bawah permukaan. Itu berarti langit belum menutup halamanmu. Itu berarti penantiannya tidak sia-sia. Bahkan ketegangan yang kamu rasakan sekarang bisa menjadi cara kasih Allah menyentuh tempat-tempat yang selama ini terlalu lama dibiarkan tertidur. Ada yang sedang dibangunkan di dalam dirimu, dan kebangunan itu kadang terasa seperti tidak nyaman. Tetapi jangan salah membaca ketegangan sebagai penolakan. Seringkali justru ketika sesuatu hampir tiba, hati menjadi paling sensitif. Seringkali sebelum sebuah jawaban besar mendekat, jiwa merasakan getaran kecil yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Berhentilah sejenak di sini dan biarkan kata-kata ini turun lebih dalam daripada pikiranmu. Jangan buru-buru melewatinya. Ada tempat di dalam dirimu yang sudah lama menunggu untuk mendengar bahwa ia tidak berlebihan, bahwa ia tidak gila, bahwa ia tidak salah menangkap gerakan halus yang sedang terjadi. Jika bahkan satu dari hal-hal itu baru saja menyentuhmu, jika dadamu sempat terasa turun pada salah satu bagian tadi, ketik 888. Itu adalah tanda kecil bahwa kamu sedang masuk ke frekuensi kelimpahan yang tidak dibangun oleh ketakutan, melainkan oleh pengakuan. Jari-jarimu yang mengetik itu menjadi persetujuan paling sederhana bahwa kamu menerima apa yang sedang disingkapkan. Ketik 888, lalu kembali kepadaku.
Namun ada sesuatu yang lebih dalam daripada tanda-tanda ini. Ada sesuatu yang berada di bawah semua yang baru saja kita lihat, karena tanda hanyalah permukaan. Tanda menunjukkan bahwa ada pola, dan pola itu menunjukkan bahwa ada akar. Di bawah semua itu ada satu pola yang sama, bekerja diam-diam sepanjang hidupmu. Pola itu bukan bahwa kamu tidak cukup, bukan bahwa kamu terlalu lambat, bukan bahwa kamu kurang layak dibanding orang lain. Polanya jauh lebih halus dan jauh lebih lama. Kamu telah belajar menunggu sambil menahan napas. Kamu telah belajar berharap sambil bersiap kecewa. Kamu telah belajar memberi yang terbaik dari dirimu, tetapi sebagian dari hatimu selalu berdiri sedikit mundur, seakan berkata, "Jangan terlalu percaya dulu." Pola seperti itu tidak muncul karena kamu lemah. Pola itu terbentuk karena kamu pernah terlalu sering harus beradaptasi dengan hal yang tidak stabil. Kamu pernah memeluk harapan yang tidak dijaga. Kamu pernah percaya pada suara yang kemudian berubah. Kamu pernah membuka diri dan mendapati bahwa tidak semua yang datang membawa kedalaman yang sama. Maka, tanpa kamu sadari, jiwa kamu mulai membangun penjagaan. Ia belajar tidak sepenuhnya turun. Ia belajar tidak sepenuhnya tinggal. Ia belajar menyimpan sebagian dirinya di balik pintu yang setengah tertutup. Dan pola itu, kalau dibiarkan, memengaruhi hampir semua sisi hidupmu. Ia membuatmu memilih dengan hati-hati, tetapi juga membuatmu ragu saat sesuatu yang baik benar-benar hadir. Ia membuatmu kuat di luar, tetapi lelah di dalam. Ia membuatmu tampak tenang, padahal ada pertanyaan yang terus berputar di dada. Ia membuatmu terbiasa hidup dalam ruang antara, ruang yang tidak sepenuhnya kehilangan, tetapi juga tidak sepenuhnya memiliki. Kamu mungkin mengenali pola itu dalam cara kamu merespons janji. Kamu ingin percaya, tetapi kamu menunggu bukti tambahan. Kamu ingin membuka diri, tetapi kamu menahan langkah terakhir. Kamu ingin menerima, tetapi ada suara lama yang berkata bahwa menerima berarti berisiko terluka. Maka kamu berdiri di ambang, bukan karena kamu tidak mau masuk, tetapi karena dirimu pernah belajar bahwa ambang terasa lebih aman daripada ruangan penuh harapan. Dan disitulah letihnya, karena hidup di ambang terus-menerus menguras tenaga. Kamu tidak benar-benar pulang, kamu juga tidak benar-benar pergi. Kamu tinggal dalam keadaan siaga, dan keadaan siaga itu memakan damai tanpa kamu sadari. Ia membuatmu melihat pintu, tetapi tidak sepenuhnya percaya pada tangan yang akan membukanya. Ia membuatmu menatap masa depan, tetapi sambil masih memeriksa belakang. Namun dengarkan aku baik-baik. Ini bukan untuk menyalahkanmu, ini untuk menamai dengan jujur apa yang telah membentukmu. Karena ketika sesuatu dinamai dengan benar, ia kehilangan sebagian kuasa samar yang selama ini membuatmu merasa sendirian. Kamu tidak gagal karena pola ini ada. Kamu justru telah bertahan di dalamnya lebih lama daripada yang banyak orang sanggup pahami. Masalahnya bukan bahwa kamu tidak pernah diberi kesempatan. Masalahnya ialah bahwa kamu sering mencoba menerima kesempatan baru dengan tubuh batin yang masih menahan bekas luka lama. Maka yang terjadi bukan kurangnya panggilan, melainkan adanya penjagaan yang terlalu lama dipakai. Dan penjagaan yang terlalu lama dipakai akhirnya menjadi penjara yang halus. Tidak berisik, tidak tampak dramatis, tetapi sangat nyata. Sekarang ada lapisan yang lebih dalam lagi. Dan untuk menjelaskannya, aku ingin membawa satu gambar yang jangan kamu lepaskan dulu. Bayangkan sebuah gerbang tua di halaman rumah yang sudah lama kamu kenal. Gerbang itu bukan rusak sepenuhnya, tetapi engselnya mulai kaku. Ada masa ketika gerbang itu terbuka dengan ringan, menyambut siapapun yang datang dengan tenang. Ada masa ketika orang bisa melangkah masuk tanpa takut. Namun suatu hari gerbang itu pernah ditutup terlalu keras, terlalu cepat, atau terlalu sering,
Sejak itu, gerbang tersebut tidak lagi sama. Kamu tahu bahwa gerbang seperti itu bukan hanya kayu dan besi. Gerbang adalah tempat pertemuan antara dalam dan luar. Ia adalah tanda bahwa ada rumah di baliknya, ada ruang hidup, ada sesuatu yang dijaga. Tetapi ketika gerbang terlalu lama dibiarkan dalam keadaan terjaga, ia mulai menjadi simbol dari hati yang tidak ingin disakiti lagi. Ia tidak menolak semua orang. Ia hanya belajar berhati-hati sampai keheningan di sekitarnya terasa seperti keselamatan. Mungkin seseorang pernah datang ke halaman itu dan tidak berjalan dengan hormat. Mungkin ada tangan yang pernah membanting gerbang itu tanpa peduli bunyinya. Mungkin ada suara yang dulu dijanjikan lembut, tetapi ternyata datang dengan tergesa dan meninggalkan retak di sendi-sendinya. Dan sejak itu, gerbangmu belajar. Ia belajar menutup sendiri sebelum dilukai. Ia belajar berderit pelan agar tidak menarik perhatian. Ia belajar berdiri kokoh, meskipun dari dalam ia lelah menahan musim demi musim. Disitulah banyak orang berhenti memahami dirimu. Mereka melihat gerbang yang tertutup dan menyangka itu penolakan. Mereka melihat kehati-hatianmu dan menyangka itu dingin. Mereka melihat caramu menahan diri dan menyangka kamu tidak menginginkan kedekatan. Padahal gerbang yang terluka tidak selalu menolak rumah. Kadang ia hanya menunggu tangan yang datang dengan benar. Kadang ia hanya menunggu waktu ketika tidak ada lagi kekerasan di sisi luar. Dan lebih dalam lagi, gerbang itu mulai lupa suaranya sendiri. Dulu ia terbuka dengan tenang. Dulu ia mengenali siapa yang datang dengan damai. Dulu ia tidak perlu gemetar setiap kali angin lewat. Tetapi setelah terlalu lama dijaga oleh ketakutan, ia mulai mengira bahwa diam adalah satu-satunya cara bertahan. Maka ia diam. Ia tetap ada, tetapi tidak bernyanyi. Ia tetap berdiri, tetapi tidak bersuara. Itulah sebabnya beberapa bagian dirimu terasa seperti kehilangan irama, bukan karena hidupmu habis, melainkan karena bagian paling halus dari batinmu sedang menahan nada yang dulu ingin keluar. Kamu masih hidup, kamu masih berjalan, tetapi ada frekuensi yang tertahan di balik gerbang itu. Sebuah harapan yang pernah mengalir lancar, tetapi kini seperti ditahan oleh lapisan pengalaman yang belum sembuh sepenuhnya. Namun perhatikan ini, gerbang yang pernah disakiti masih bisa dipulihkan. Engsel yang kaku masih bisa dilumasi. Kayu yang mulai mengeras masih bisa disentuh kembali oleh cuaca yang lembut. Dan yang paling penting, rumah di baliknya tidak pernah berhenti menjadi rumah. Apapun yang terjadi pada gerbang, ruang di dalamnya tetap memiliki tujuan. Ada bagian dari dirimu yang tidak pernah berubah menjadi reruntuhan. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Jadi ketika kamu merasa tidak lagi seperti dirimu yang lama, jangan langsung menganggap itu kehilangan total. Kadang itu adalah awal dari pulihnya suara yang lama dipaksa diam. Kadang itu adalah tanda bahwa gerbang itu sudah lelah menjadi penjaga bagi luka yang bukan miliknya. Dan kadang justru ketika seseorang mulai lelah menahan, kehidupan yang baru mulai mengetuk dari sisi lain. Jika gambaran gerbang itu baru saja menyentuh tempat yang sulit kamu jelaskan, jika kamu melihat betapa lama kamu berdiri di ambang itu ketika aku melihatnya, biarkan 3 kata itu menjadi tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu baru saja terkunci ke tempatnya dengan benar. Ketika aku melihatnya, lalu kembali kepadaku. Karena sesudah itu, kita perlu berbicara tentang pulang. Bukan pulang sebagai langkah fisik, tetapi pulang sebagai kembalinya persetujuan batin. Pulang sebagai berhentinya perang kecil di dalam dada. Pulang sebagai momen ketika kamu tidak lagi hidup hanya untuk membuktikan bahwa kamu layak, tetapi mulai bernapas dari tempat di mana kelayakan itu sudah diterima. Kamu tidak diminta untuk membangun segalanya sendiri. Kamu tidak diminta untuk memaksa pintu terbuka dengan kekuatan yang tinggal sedikit.
Kamu tidak diminta untuk menyusun semua jawaban sebelum menerima damai. Yang kamu perlukan bukan peta yang lebih rumit, melainkan kepulangan yang lebih jujur. Karena kadang masalah terbesar bukan kurangnya jalan, melainkan terlalu lama berjalan sambil membawa rasa bahwa kamu harus pantas sebelum kamu boleh menerima. Yang perlu kamu terima pertama-tama adalah bahwa cinta yang Allah simpan untukmu tidak sedang menunggumu menjadi orang lain. Ia tidak menunggu kamu menjadi lebih keras, lebih sibuk, lebih bisa menahan sakit tanpa terasa. Ia tidak menunggu kamu menghapus seluruh bekas perjalananmu. Ia menunggumu hadir sebagai dirimu yang sebenarnya, tanpa pelindung yang berlebihan, tanpa takut yang memimpin, tanpa suara lama yang terus berkata bahwa hadiah hanya datang setelah kamu membayar dengan kelelahan. Ada cinta yang datang dengan gaduh, tetapi ada juga cinta yang datang seperti pengesahan. Cinta yang Allah simpan untukmu datang seperti itu. Ia tidak meminta kamu bertarung untuk membuktikan keberadaannya. Ia datang membawa kesaksian bahwa apa yang sudah ditetapkan tidak hilang hanya karena musimmu terasa panjang. Kamu mungkin belum melihat bentuknya sepenuhnya, tetapi pengetahuan tentangnya sudah mulai bekerja di dalam dirimu seperti cahaya pagi yang masuk perlahan melalui tirai. Maka jangan buru-buru memanggil dirimu gagal hanya karena kamu belum sampai. Jangan menutup hatimu hanya karena ada bekas lama yang masih terasa. Jangan menyamakan keheningan dengan penolakan. Banyak hal yang paling suci tumbuh dalam diam. Banyak jawaban yang paling dalam tidak datang dengan suara keras. Dan banyak persetujuan ilahi justru terasa seperti kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tidak mungkin disangkal. Kamu sedang dipelihara di tempat yang tidak terlihat, bukan karena kamu terlantar, melainkan karena apa yang disiapkan untukmu memerlukan kedalaman yang tidak bisa diproduksi oleh tekanan. Ada proses yang tidak bisa dipercepat oleh kecemasan. Ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh kepanikan. Ada pertemuan yang hanya bisa diterima oleh hati yang akhirnya berhenti memegang dirinya sendiri terlalu keras. Jadi biarkan dirimu menerima tanpa menyusun semua syarat. Biarkan dirimu mendekat tanpa menanyakan segalanya sekaligus. Biarkan dirimu percaya bahwa tidak semua hadiah datang dalam bentuk yang langsung bisa dihitung. Beberapa hal datang sebagai ketenangan yang terasa asing pada awalnya, lalu perlahan menjadi rumah. Beberapa hal datang sebagai kejelasan yang lembut, bukan paksaan. Beberapa hal datang sebagai pengakuan bahwa kamu sudah cukup disiapkan untuk melangkah satu langkah lagi. Dan disinilah kau jari-jarimu mulai belajar bahasa baru. Bukan bahasa ketakutan, melainkan bahasa penerimaan. Bukan bahasa pertahanan, melainkan bahasa penyambutan. Bukan bahasa, kalau semuanya aman baru aku percaya, melainkan bahasa, aku bersedia menerima apa yang telah dipelihara bagiku dengan hati yang tenang. Ada praktik sederhana yang perlu kamu lakukan, bukan untuk menghasilkan mukjizat, tetapi untuk menjaga apa yang sudah disiapkan. Setiap pagi, sebelum dunia mengambil banyak hal darimu, duduklah sebentar dalam keheningan. Letakkan tanganmu di dada dan akui bahwa kamu tidak perlu memaksa hari ini menjadi bukti nilai dirimu. Biarkan napasmu menjadi saksi bahwa kamu masih di sini, masih diberi waktu, masih dijaga. Ini bukan doa yang keras. Ini adalah segel pagi, sebuah pengakuan bahwa kamu tidak memulai hari dari kekurangan, tetapi dari penjagaan. Lalu, di siang atau malam hari, lakukan pemeriksaan frekuensi yang sederhana. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku sedang bergerak dari damai atau dari ketakutan? Apakah aku sedang membuka diri atau hanya berusaha mengendalikan hasil? Apakah aku sedang menerima, atau aku sedang kembali berdiri di gerbang yang sama karena aku takut melangkah masuk?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimimu, melainkan untuk menolongmu. Tetap sadar, karena yang disiapkan untukmu harus dirawat dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan lama yang tergesa. Dan ketika kamu menyadari ada kecenderungan lama untuk menarik diri, jangan langsung memusuhi dirimu. Pegang dirimu dengan lemah lembut. Katakan pada bagian itu bahwa ia tidak perlu bekerja sendirian lagi. Katakan bahwa penjagaan yang berlebihan tidak lagi harus menjadi satu-satunya bahasa cinta. Katakan bahwa penerimaan bukan berarti kebodohan, melainkan kesediaan untuk percaya bahwa Allah tahu cara menuntunmu tanpa harus menghancurkanmu terlebih dahulu. Kamu sedang belajar menjadi penata layan dari sesuatu yang sakral, bukan penakluknya, bukan pemilik yang cemas, penata layan, seseorang yang menjaga dengan hormat, yang menerima dengan hati-hati, yang menyiram tanpa memaksa bunga mekar sebelum waktunya. Dan penata layanan seperti ini lahir dari kedalaman, bukan dari tergesa. Ia tumbuh ketika kamu berhenti memperlakukan hidupmu sebagai sesuatu yang harus direbut dan mulai memperlakukannya sebagai sesuatu yang telah dipercayakan. Sebab pada akhirnya, yang datang bagimu tidak memerlukan keteganganmu untuk menjadi nyata, yang disiapkan untukmu tidak rapuh di tanganmu, yang telah Allah setujui tidak akan runtuh hanya karena kamu belajar menerima dengan tenang. Itu sebabnya kamu boleh mengendurkan bahu, kamu boleh berhenti menyandarkan hidup pada ketakutan, kamu boleh membiarkan hatimu berhenti berjaga seperti penjaga malam yang tidak pernah pulang. Jika bagian dari kisah itu terasa seperti sedang menutup satu lapisan lama, jika kamu bisa merasakan bahwa ada gerbang yang mulai bergerak kembali ketika aku siap, jangan katakan itu sebagai harapan yang dipaksa. Katakanlah sebagai pengenalan bahwa sesuatu di dalam dirimu baru saja menemukan tempatnya kembali. Dan sekarang dengarkan ini, ada orang di sekitarmu yang secara batin langsung muncul saat aku berbicara. Seseorang yang sedang lelah diam-diam, seseorang yang tampak kuat tetapi memikul beban yang tidak dilihat siapapun, seseorang yang terus memberi tetapi jarang merasa dipeluk, seseorang yang berdiri cukup dekat denganmu sehingga wajahnya mungkin baru saja muncul di pikiranmu. Kirimkan pesan ini kepadanya, bukan sebagai saran, sebagai pengantaran, seperti sesuatu yang memang ditujukan untuk sampai padanya malam ini, tepat pada waktunya. Sebab ketika pesan ini dibagikan, itu bukan sekadar tindakan biasa. Itu adalah cara kamu menyampaikan penghiburan kepada seseorang yang mungkin belum mampu memintanya sendiri. Mungkin dia tinggal dalam ruang siaga yang sama. Mungkin dia juga berdiri di ambang. Mungkin dia juga lelah menjadi kuat terlalu lama. Dan ketika kamu mengirimkan ini, kamu sedang menjadi tangan yang lembut bagi jiwa yang sedang menunggu tanda bahwa ia tidak dilupakan. Jika pesan ini meneguhkan apa yang sudah diam-diam kamu tahu, biarkan like-mu menjadi amin tanpa kata-kata. Bukan sebagai angka, sebagai persetujuan bahwa apa yang disebut di sini memang disebut dengan benar. Karena kamu tidak sedang diminta untuk menjadi asing bagi dirimu sendiri. Kamu sedang dipanggil kembali kepada bagian yang paling jujur dari hatimu. Kamu sedang dipulihkan dari kebiasaan menahan napas setiap kali harapan mendekat. Kamu sedang dibawa keluar dari kebingungan yang membuatmu membaca semua hal melalui luka lama. Dan kamu sedang diajari bahwa menerima bukan kelemahan, melainkan bentuk lain dari keberanian. Sekarang, dengarkan dengan sangat pelan, karena ini adalah penegasan yang ingin tinggal di atas seluruh perjalanan ini. Di balik semua tanda, di balik pola yang berulang, di balik gerbang yang pernah kaku, ada sebuah kesepakatan yang sedang mengikat hati kamu dengan janji yang lebih besar daripada ketakutanmu. Kamu tidak perlu menciptakannya. Kamu tidak perlu memaksanya. Kamu hanya perlu mengakui bahwa itu sudah bergerak menuju kepenuhan. Sebelum ini menutup, ketika aku adalah yang dipilih,
bukan sebagai keinginan, bukan sebagai harapan yang rapuh, sebagai pengesahan, sebagai pengakuan bahwa kamu bersedia berdiri di dalam identitas yang Allah sediakan tanpa menyusutkan dirimu, tanpa menyangkal perjalananmu, tanpa menolak anugerah yang datang dalam waktunya. Jangan terburu-buru meninggalkan kata-kata itu, biarkan ia turun perlahan. Biarkan jari-jarimu menuliskannya seperti seseorang yang sedang menandai pintu rumahnya sendiri, sebab ada perbedaan besar antara sekadar mendengar dan benar-benar mengakui. Yang satu lewat, yang lain tinggal. Dan malam ini kamu sedang dipanggil untuk membiarkan pengakuan itu tinggal. Berkatilah hati yang telah lelah menunggu, karena hatimu tidak diciptakan untuk hidup selamanya di tepi. Berkatilah langkah yang selama ini tertahan, karena langkahmu tidak diciptakan untuk berputar di tempat. Berkatilah mata yang telah terlalu lama mencari tanda, karena matamu akan belajar mengenali kedatangan yang lembut. Berkatilah tangan yang sempat gemetar, karena tangan itu tetap sanggup menerima apa yang baik. Berkatilah seluruh dirimu, karena tidak ada bagian dari perjalananmu yang sia-sia di hadapan Allah. Berkatilah malam ini, dan biarkan malam ini memberkati balik. Berkatilah rumah batinmu, dan biarkan rumah batinmu menjadi tenang. Berkatilah setiap bagian dari dirimu yang masih belajar percaya, dan biarkan kepercayaan itu tumbuh tanpa paksaan. Berkatilah gerbang yang pernah terluka, dan biarkan gerbang itu kembali mengenali damai. Berkatilah penantianmu, dan biarkan penantianmu berubah menjadi ruang yang siap menerima. Sekarang, di seluruh dunia, pada jam-jam yang sunyi, pada ruangan-ruangan yang hanya Allah lihat, ada hati-hati yang sedang mendengar pesan yang sama dan merasa seolah-olah namanya dipanggil tanpa disebut. Ada orang-orang yang duduk sendirian, ada yang menahan air mata, ada yang menatap langit-langit, dan akhirnya merasa mengerti bahwa mereka tidak dibuang. Dimanapun kamu berada, kamu tidak sendirian dalam pengesahan ini. Ini telah menjangkau lebih jauh daripada yang tampak. Ini telah menyentuh lebih banyak hati daripada yang mereka sadari. Dan sekarang, biarlah segel terakhir ini tinggal sederhana dan jelas. Sudah disegel. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.